buck converter, di mana Anda membuat suatu power supply. Tujuan dari power supply itu kan untuk menurunkan tegangan, ya, menurunkan tegangan. Kalau kita lihat penurunan tegangan kan Anda bisa melakukan dengan menggunakan rangkaian dioda zener kan bisa, ya, tapi kurang efektif ya. Tentang efisiensinya itu lebih baik kan kita menggunakan switching, yaitu pada rangkaian switching itu kita menggunakan yaitu buck converter. Tapi kalau menggunakan SMPS itu bukan namanya step down, tapi ya benar step down, tapi AC to DC. Ya juga step down dari tegangan tinggi, dari tegangan AC kita turunkan ke tegangan DC. Tapi anunya kan beda, AC menjadi DC. Tapi kalau yang ini tuh kan DC to DC, tapi tegangannya diturunkan. Sebenarnya gampang kalau diturunkan. Yang agak susah itu dinaikkan di situ loh Mas, ya. Dinaikkan. Karena kalau dinaikkan itu ya sistemnya kan beda lagi. Tapi kalau diturunkan menggunakan rangkaian dioda zener kan sudah turun. Misalkan tegangan input 12, kemudian Anda butuhkan yaitu 5 volt, kita gunakan dioda zener yang 5 volt kan turun. Tapi kurang efektif ya, karena ada tingkatan regulasinya kurang bagus. Jadi kalau kita beban yang lebih berat, lebih banyak, itu nanti turunnya lebih besar. Ya, tapi kalau kita menggunakan switching itu lebih efektif. Oke Mas ya, jadi kalau kita lihat, saya share semua ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan ya. Kalau kita lihat dari rangkaian yang seperti ini, ya ini kan rangkaian dasar. Ya, ini kan rangkaian dasar Mas ya. Jadi nanti Anda buat rangkaian ini. Nah, ini. Kemudian kan Anda membuat rangkaian yaitu sinyal generatornya ini Mas. Nah. Permisi Bapak. Ya. Ada yang belum diadmin Bapak. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi Anda membuat suatu rangkaian generator sinyal. Ya. Karena kalau kita sesuaikan dengan simulasi, kita menggunakan generator sinyal dengan IC integrasi itu rata-rata di dalam library-nya itu gak ada. Jadi kita buat yang umum-umum aja. Itu ya Mas ya. Jadi kita membuat rangkaian yang pertama yaitu osilator. Ya, osilator. Kemudian osilator itu nanti kita komparator, ya. Kita komparator. Kemudian tergantung ini kan positif dan negatif, ini nanti tegangan dari tegangan dari hasil dari ini. Nah, ada dua. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, yang ini yaitu set point, ya. Set point. Set point itu untuk apa? Untuk menginginkan tegangan yang keluar. Ya, Anda menghendaki tegangan keluar itu berapa? Misalkan ini kalau ini 12, sedang set pointnya itu nanti Anda set yaitu berapa? 5 volt. Ini dari ini 5 volt. Kemudian yang di
ini itu untuk errornya. Nah, errornya. Sehingga ini masuk ke sini. Nah, ini nanti Anda kasih rangkaian pembagi tegangan kayak gini, boleh. Ini. Nah, ini masuk ke sini, error. Jadi kalau ada tegangan output, kalau dibebani dia turun, dia akan mengecek errornya. Errornya kalau tidak, misalkan lebih besar, errornya misalkan ya, kalau ini errornya itu dia tuh menurunkan tegangan, tidak sama dengan set point, kan menurunkan dari tegangan 5 volt, maka akan mengeluarkan tegangan nanti didesikan sehingga masuk ke sini akan mengubah PWM dari osilator yang kita bangkitkan. Itu kita bangkitkan karena kita membuat osilator ini ya supaya referensinya yaitu satu siklus, terserah Anda menginginkan berapa. Ya terserah. Osilatornya itu nanti bentuknya sinus atau gigi gergaji. Tidak boleh kotak, sorry ya yang ini. Yang ini sorry. Jadi harus gigi gergaji. Ya, harus gigi gergaji itu kan seperti ini. Nah gini atau sinus. Nah, hanya periode ya mungkin Anda buat referensi itu 20 kilo atau 10 kilo. Semakin besar ya semakin bagus. Ya, kenapa kok gigi gergaji atau sinus? Tapi kalau kita lihat sini Mas ya. Nah, ini sinus. Nah, sinus. Nah, ini ada tegangan referensinya. Nah, tegangan referensinya kan di sini. Hasil ini. Ini kita mendapatkan sampai tegangan maksimum di sini atau Vmax VP ya, Vmax VP, yang ini juga min Vmax VP. Berapa? Kalau ini mendapatkan ini misalkan ini 5 volt, kemudian ini menjadi 4 DC, sehingga outputnya kan akan mengubah PWM-nya. PWM-nya ini kalau ini outputnya kan positif, ini kan kurang dari tegangan referensi, maka inputnya apa? Negatif, V saturasi. Sampai melebihi dari tegangan inputnya kan, referensinya, sehingga akan menjadi positif. Positif V saturasi. Sehingga ini kan turun, ini juga kurang dari sini, kemudian yang ini melebihi dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan yaitu pulsa, yaitu PWM. Ini berapa persen, ini juga berapa persen. Kalau semakin mendekati dengan 5 volt, maka on-nya itu lebih sempit, lebih kecil. Itu ya Mas ya. Tapi kalau Anda menuju ke negatif, maka on-nya itu lebih besar, off-nya yang lebih kecil. Itu loh Mas ya. Jadi yang ini itu kita dapatkan hasil dari setting point di komparator karo error, sehingga kita dapatkan tegangan referensi untuk mengubah osilator sinus atau gigi gergaji akan membentuk PWM. Gitu Mas. Nah kalau kotak kan percuma kalau osilatornya kotak. Sinus itu karo gigi gergaji kan ada suatu naik ya. Kalau kotak gini kan nggak bisa Mas. Waktu dengan yang ini kan tetap sama waktunya. Kalau ini kan waktu dengan yang ini dia beda. Gitu. Jadi boleh gigi gergaji, boleh sinus. Yang pertama nanti Anda buat rangkaian osilatornya. Kemudian ini nanti masuk ke rangkaian driver atau buffer. Kemudian dari buffer masuk ke sini. Ya. Gitu loh ya.
terserah langsung masuk ke sini asalkan arusnya kuat. Kalau kita menggunakan MOSFET itu kan tidak butuh arus, hanya tegangan aja cukup saya kira untuk mendrive MOSFET. Tapi kalau transistor kan arus, apakah cukup? Bisa kira cukup, ya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat, saya punya referensi seperti ini, Mas. Nah, referensinya kemana ya? Ini semua rangkaian. Nah, ini juga rangkaian Mas. Ya, SMPS. Ya, SMPS. Tapi rangkaian PWM kita menggunakan transistor. Ya, transistor. Nah, ini kan kalau kita simulasikan kan bisa. Tadi ini kan tadi tegangan 220, kita searahkan keluar dari sini mensuplai ya kira-kira tegangan DC 180 volt DC. DC kemudian di switching ada osilatornya, kemudian ada feedbacknya. Feedbacknya itu kan kita mengambil kumparan sekunder sendiri, bukan kumparan sekunder utama. Karena sekunder utama digunakan untuk beban, tapi sekunder untuk umpan baliknya kita buat sendiri. Jadi kalau ini terjadi penurunan, maka sekunder berikutnya itu juga berubah untuk mengasih tegangan feedback. Itu di rangkaian SMPS atau rangkaian switching power supply gitu Mas ya. Kemudian lagi seperti ini. Nah, ini juga rangkaian buck converter ya kayaknya. Buck converter yaitu kalau kita lihat ini kan rangkaian switch ya. Ada suatu rangkaian untuk rangkaian buffer, tapi di model gandeng yaitu Darlington. Supaya bisa mengasih suatu drive arus pada transistor yang switching ini. Nah, ini ada rangkaian ininya feedback errornya. Kemudian ini rangkaian apa di sini juga ada current arus. Kemudian osilatornya saya juga nggak tahu, belum saya coba. Apakah ini osilator? Ini kan sebagai tegangan referensi. Karena di sini 5 sampai 15 volt. Jadi tegangan dari power supply itu 40 volt inputnya, kemudian keluarnya sampai 5 sampai 15. Jadi ada 2, 15 sama 5 volt. Ini tegangan referensi atau setting point. Ya, Anda nanti bisa coba lah. Nanti tak kasih atau saya share di situ ya. Kemudian ada lagi yang ini. Nah, ini juga sama Mas. Ini juga sama. Nah, ini kan rangkaian sekunder ya, di trafo sekunder ini primer, tapi yang ini itu juga sekunder, tapi untuk feedbacknya ya ini kan dari SMPS yang tegangannya kan di antara 180 volt. Itu ya. Ini juga Mas, tapi transistor. Ya kita ambil ya ini kan ada tegangan feedbacknya. Ini ada optocoupler untuk ngasih input ke pembangkit osilatornya supaya tujuannya untuk menaikkan. Ya, yes, itu ya Mas ya. Ada lagi, ada. Kemudian saya juga punya referensi. Kalau kita lihat rangkaian PWM yang ini, tipenya ini kan datasheet. Ini kan juga rangkaian SMPS.
switching mode pulsa width modulasi kontrol. Jadi kalau Anda lihat di rangkaian switching di komputer itu rangkaian kontrolnya menggunakan IC TL494 ya, 494. Ini ada dua rangkaian drivernya. Tegangan yang masuk pada power supply itu tegangan 42 ya. Kalau kita lihat blok diagram dari rangkaian ini seperti ini. Ini rangkaian osilator untuk membangkitkan frekuensi ya Mas ya. Frekuensi ya, kita ada bisa user bisa bisa menentukan berapakah frekuensi dengan perhitungan R dan C-nya ini. Jadi frekuensinya ini Anda bisa ini mengatur ini bisa sampai ini frekuensinya bisa sampai 40 kHz ya. Itu Mas ya, bisa sampai 40 kHz. Kalau Anda menghendaki 40 kHz yaitu kapasitornya 0,001 dan R-nya 30K. Ini. Nah, dari hasil osilator itu di komparator, kemudian ada tegangan untuk memberi referensinya, sehingga akan keluar tegangan BWM. Nah, BWM ini kan langsung keluar langsung ke rangkaian drivernya di situ, Mas. Nah, dari rangkaian ini kan masuk ke 4, deadline control. Ya, deadline control kalau kita lihat ini kan nomor 4. Nomor 4 ini yang rangkaian jadi. Nah, ini rangkaian SMPS-nya kan ya. SMPS kita pakai output dua-duanya. Nomor 4 ini, nah ada nomor 4. Ini masuk ke tegangan referensi. Nah, tegangan referensi. Jadi nomor 4 masuk tegangan referensi V referensi. Empat masuk ke tegangan ini ke output 14 ke referensi. Jadi ini masuk, jadi dia bisa menambahkan 0,12 ya. Apakah referensinya berubah-berubah kan? Kalau berubah-berubah sehingga akan mengubah BWM-nya. Nah, dari sini errornya ini nanti atau yang ini Mas ya, ada dua ya. Jadi ini atau yang satunya ini. Nah, 0,7 kemudian yang ini kita atur dari kita tambahkan ini. Nah, ini masuk ke sini dan ini masuk ke sini ke BWM-nya komparator. Ini ada error dan ada nomor 2. Ya, nomor error ini nomor 1 dan 2 ya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu errornya masuk ke output. Bila mana ini terjadi perubahan tegangan, maka masuk ke sini kita bandingkan nomor 2. Nomor 2 yaitu tegangan referensi. Itu Mas. Tegangan referensi. Sehingga kalau ini kita masukkan ke sini. Nah, ini nomor 2 sama nomor ini satunya. Nomor 1 kan error ke output, yang satu referensi. Jadi ini akan mengubah tegangan, ini memberi tegangan ke komparator referensi pada osilatornya. Itu Mas.
Ya sama. Ini kan rangkaian yang ini, juga ini rangkaian yang ini. Ya. Ya, ini jadian komparator, yang ini PWM komparator. Jadi dari hasil osilator nanti kita komparator menjadi di sini ada tegangan referensi. Ada error dari sini juga sama. 14 sama 16. Sebenarnya 1 sama 2. Soalnya kan isinya 2. 15 sama 16 itu dipakai apa enggak ya? Kayaknya di nah, 16 lah ini 16 sama mas ya. Ini masuk sini ya juga kita bandingkan dengan ya ini outputnya karena kita menggunakan primer yang CT mas ya. Primer yang CT tidak kita kan untuk on off nya itu ada 2 transistor. Kita menggunakan TL94 ya, sistemnya seperti itu tadi. Nah, atau pakai model PWM nya seperti ini, itu pakai step down converter ya. Ini DC itu DC buat rangkaian buck converter dengan menggunakan TL494 kayak ini. Ya, ini nomor 1 kan errornya kan, error untuk mengecek tegangan error, yang ini tegangan referensi sama tegangan. Meski itu hampir sama dengan yang saya ceritakan ini. Nah, jadi Anda membuat rangkaian osilator ya, kemudian baru osilator ini kita bandingkan dengan tegangan referensi DC, sehingga kita bisa membuat keluar di sini PWM. Ya, nah PWM itu nanti ke rangkaian driver, dan driver nanti kita convert. Itu mas, paham mas? Yang tadi saya ceritakan. Halo, masih kurang jelas? Gak dengar mas suara mikrofonnya mas Iwan? Apa suaranya tadi? Mas Iwan? Ini lebih tepatnya bikin rangkaian SMPS itu ya Pak? Iya betul. Bukan bikin SMPS-nya, tapi kita meniru yaitu pulsanya SMPS. Ya, kalau SMPS itu kan AC to DC, tapi kan ini kan DC to DC, tapi kita membuat pembangkit pulsanya atau pembangkit frekuensinya yaitu dari SMPS. Sebenarnya sama ya, kan tadi sudah saya omongkan lah, di dalam buck converter adalah konverter penurunan tegangan khusus yang menerapkan sistemnya SMPS ya kan, sama, tapi rangkaian utamanya kan beda. Yang sama itu kan yang ininya loh mas. Nah, ininya pembangkit general signalnya. Kalau yang ini kan beda sistemnya. Ya, kalau kita lihat dari sistem yang ini sama dengan yang saya katakan seperti ini. Ini kan SMPS. Ini ada transistor dan ada induktor dan ada diode dan ada kapasitor. Kan sama. Ya kan? Kan pembangkitnya, generatornya kan dari
dari TL 494 gitu kan. Nah, ini kan bisa disetting nanti lah, itu loh Mas. Nah, nanti ada gimana menginginkan tegangan ini ya, dari mana ya, dari Anda membuat tegangan referensinya ini. Nah, referensinya kan Anda lihat di datasheet. Datasheetnya referensi. Yang ini kan errornya kan, yang referensinya. Yang ini output. Ada kok, ada referensinya. Ada referensinya kan gimana tegangan outputnya itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat ini rangkaian SMPS dengan kontrolnya yaitu menggunakan namanya konverter. Kontrolnya ya kita menggunakan IC 494 ke Proteus itu kan tidak ada komponennya. Kita membuat sendiri. Rangkaian osilator, kalau kita lihat ini di Google kan banyak kan Mas ya. Nah, osilator sinus ya, dari oven juga banyak ya, seperti ini kan. Nah, ini kan osilator ya, dicoba ya, nanti supaya Anda menginginkan frekuensinya berapa dan tegangannya nanti berapa ya. Kemudian kalau gigi gergaji ya ketiga ya, banyak Mas. Nah, ini gigi gergaji banyak. Jadi yang kita bisa membuat sinyal atau osilator itu gigi gergaji sama sinus itu boleh, tapi yang kotak nggak bisa Mas. Nah, nanti rangkaian membuat pembanding lagi, yaitu kita supaya jadi PWN gitu loh Mas ya. Kalau yang ini kan kayaknya bisa, coba aja. Ini kan ada PWN ya, buck converter kan. Ini ada induktor, yang ini ada diode, di depannya akan ada kapasitor. Tapi ini ada rangkaian current arus limited, karena arusnya ini kan kita cek untuk mengecek menggunakan arus dan tegangan. Di sini kita cek. Sedangkan pembangkit tegangannya saya juga nggak tahu, bisa dicoba nanti ke Proteus. Op-amp kan ada, ya kan? Sedangkan dioda ini kan Anda cari kan banyak, ya, transformator dari sinusoida, nanti kita kasih 4 dioda kan juga bisa, ya. Nanti saya kirim atau saya share skema ini, ya Mas ya. Jadi ya semua ini saya kirim ya ke PC ya, Mas apa? Iwan ya, Mas Iwan. Oh, baik Bapak. Ya. Itu ya. Jadi pada dasarnya hampir sama kok Mas. Switching yang pada umumnya baik untuk inverting, switching atau konverter untuk buck sama bus itu juga sama pada dasarnya. Ya Mas ya, dengan menggunakan metode yang ini tadi SMPS.
Karena di SMPS itu kan ya metodenya kan PWM kayak ini kan PWM, pulsa width modulasi kontrol sirkuit itu Mas. Kalau pakai yang ini bisa, nah pakai yang ini, nah ini juga sama TOP 2254 ya, ini kan sama, ini kan inverter kan dari power supply, tegangan AC, kemudian kontrolnya menggunakan 4254. Ini ada tegangan feedback menggunakan optocoupler. Di dalam IC top 254 ya, isinya seperti ini. Tapi pengertian enakan yang dibaca yang 494. Tapi kalau Anda buat yang ini, metodenya juga sama. Ada rangkaian pembangkit signal. Ini rata-rata arus adjustment-nya. Ini ya cuma PWM-nya kan sudah jadi blok diagram, ini osilatornya. Ya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, rangkaian keseluruhan. Ini. Dan ini kan akan keseluruhan ya. Kemudian ada lagi model yang gini sama, ini DC tegangan besar ya, kalau ini kan juga besar ya. Nah, yang untuk buck converter ada apa enggak? Kayaknya bisa kok ya, bisa kok Mas ya, buck converter. Karena yang ini Mas lah, ini ada tegangan output ya, dari hasil dari rangkaian drivernya, nanti kita masukkan ke rangkaian switchingnya. Ini tegangan yang V, ini tegangan TOP 254. Karena di sini tegangan yang besar, kita kecilkan dengan menggunakan resistor. Karena ada ini kita menggunakan MOSFET, jadi yang ini drain, yang ini source. Jadi kalau kita ke rangkaian ini, jadi ini kan drain. Nah, ini bentuknya kan gini. Ya. Yang ini drain, yang ini source. Ini ke negatif, yang ini ke positif, kemudian yang ini ke transistornya. Itu kita kasih resistor ya, karena ini kan tegangan. Nah, ini ke ini. Nah, ini ke diode, kemudian yang ini ke induktor, baru ke kapasitor. Kan switching. Sama kok. Yang ini X sama F. Ya, C itu kontrolnya untuk tegangan errornya. F sama X. Kita lihat X sama nomor berapa sini? Nggak ada. Kontrol ini F ya, multition ya. Kemudian yang ini source, yang ini drain. F-nya mana? Nggak ada ya. F-nya nggak ada. Yang di sini ini frekuensi. Ya, F itu frekuensi. Kalau yang F itu function kayaknya. Ya. Itu ya. Function itu kita memberi suatu tegangan, maksudnya itu setting point.
Kalau Anda menginginkan set point, kita ngasih yaitu RL di sini. Ya, RL set point atau tadi X ya tadi. Ada data sheetnya X. Ada ya. Lebih bagusan yang ini aja mas. Nah, ini lebih jelas. Ada di dalamnya ada osilatornya. Osilator supaya bisa universal, kita menginginkan frekuensi berapa, kita ngasih kapasitor dan resistor. Itu mas, ya. Paham mas? Nah, jelas. Jadi nanti Anda membuat di rangkaian ini general signalnya di situ loh mas. Nanti kita coba-coba. Saya juga ingin coba kok. Ya, tadi saya kasih untuk hari ini suatu referensi. Oke, saya kirim ke Mas izin-nya, Mas Iwan. Akhir ya Mas Iwan. Kemudian datasheetnya TL sama ini TOP. Oke ya, terkirim ya. Coba dikerjakan ya, buat latihan ya. Nanti minggu depan gimana hasilnya nanti kita diskusi lagi ya, sampai menghasilkan hasil yang sesuai di situ yang kita harapkan. Simulasi menggunakan Proteus. Kalau kita praktek membuat langsung, kita beli dengan komponen integrate circuit sudah jadi mas. Pakai IC 7 pira tadi TL494 bisa tadi langsung dengan drivernya dengan yang ini ya. Jadi ini, nah ini kan sama drivernya langsung itu pakai LM6474 sudah jadi. Kita real di situ ya. Tapi berhubung ini simulasi online, jadi kita menggunakan komponen yang pada umumnya yaitu transistor, op-amp, dan yang ada di Proteus. Itu ya mas ya. Oke mas, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Sebelum kurang 2 menit ya. Kurang 2 menit. Ada yang tanyakan? Mungkin dari saya belum Bapak. Tapi dicoba ya Mas Iwan ya, Mas. Dan yang lain ya Mbak ya, dicoba ya. Baik Bapak. Ya. Ya ini